Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda dengan NIM F1C1230, Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, adapun tujuan dari video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah peminatan yaitu kimia membran. Nah, adapun judul yang saya angkat dari jurnal di sini adalah pemurnian minyak sawit merah menggunakan filter bentonit dan membran keramik diampu oleh dosen Ir Edwin Permana, STMT IPM Asian Eng. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas nantinya yaitu ada tentang pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat adalah kesimpulannya. Nah, baik di sini ada pendahuluannya. Nah, sektor pertanian di Indonesia tetap menjadi andalan dan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Nah, sektor unggulan itu yakni komoditi perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, memiliki potensi yang besar dan meningkatkan produk kelapa sawit. Nah, minyak kelapa sawit merah ini mengandung senyawa fitonutrien meliputi karoten atau sebagai provitamin A dengan 500 sampai 700 ppm. Kemudian ada tokoferol dengan 500 sampai 600 ppm dan tokotrienol dengan 1000 sampai 1200 ppm dan sebagainya. Nah, kemudian minyak sawit merah ini merupakan produk olahan yang banyak mengandung karotenoid, yaitu beta karoten serta tokoferol dan tokotrienol. Nah, khususnya beta karoten yang provitamin A sehingga memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi. Nah, di sini ada membran keramik. Pada proses pemisahan dengan membran menjadi pilihan yang sangat efisien saat ini. Nah, teknologi membran adalah salah satu cara baik yang digunakan dalam semua tahap produksi minyak sawit. Nah, beberapa keuntungan penyulingan minyak sawit dengan proses membran ini adalah kemungkinan pemisahan molekul sesuai keinginan, kecil resiko kerusakan struktur molekul minyak akibat pengaruh panas. Nah, minim resiko pelarut, kemudian rendah emisi, rendah konsumsi energi, dan dapat mengurangi kemungkinan kehilangan minyak dan tidak membutuhkan media pemutih semacam Black Clean Earth. Dan keuntungan lainnya adalah bisa beroperasi pada suhu rendah, hemat energi, dan tidak terjadi kehilangan minyak dan tidak menghasilkan air buangan. Nah, beberapa penelitian telah dilakukan dalam pemurnian minyak menggunakan membran, di antaranya adalah penurunan kadar FFA pada CPO dengan membran serat berongga PVDF dapat merejeksi FFA sebesar 15,94%. Nah, kemudian deguming CPO menggunakan membran ultrafiltrasi dengan suhu 70 derajat Celcius dapat merejeksi fosfolipid mencapai 87,73%. Nah, di sini itu menggunakan membran keramik. Membran keramik dapat menjadi salah satu alternatif media filter untuk mengolah minyak sawit, khususnya minyak sawit merah. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan inovasi proses dalam pemurnian minyak sawit merah menggunakan filter bentonit dan membran keramik, serta mendapatkan produk minyak sawit merah yang dihasilkan
mendekati standar minyak sawit yang ada di pasaran. Kemudian di sini kita bisa lihat, eee, alat yang digunakan pada penelitian ini. Nah, di sini ada pun metode penelitiannya. Di sini kita bisa lihat di bagian ini sini ada saringan CPO, yang kedua di sini adalah untuk pengaduk, yang ketiga adalah tangki, yang keempat ada kompor, dan yang kelima ada pompa booster, yang keenam ada bantuan bentonit, ketujuh membran keramik, dan yang kedelapan adalah cat Rige filter. Nah, yang kesembilan itu ada tangki produksi MSM atau minyak sawit merah, yang ke-10 ada pressure gauge, dan yang ke-11 ada valve. Nah, adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu, baku CPO dari PT Surya Bumi Agroleng Agrolanggeng, kemudian H2SO4 0,1 m, NaOH, membran keramik, bentonit, dan cat Rige. Nah, adapun variabel tetap pada penelitian ini antara lain volume bahan baku 5 liter, waktu pemanasan 20 menit, dan filter yang digunakan yaitu bentonit. Membran keramik itu 80% tanah liat dan 20%-nya bentonit. Nah, cat rate itu ada 1 mikrometer, sedangkan variabel tidak tetap antara lain suhu pemanasan, yaitu menggunakan 3, yang 50, 60, serta 70 derajat Celcius. Waktu permanasan per menitnya juga dibagi 3, yaitu 2, 4, dan 6 menit. Nah, menyiapkan CPO sebanyak 5 liter sebagai umpan dan melakukan penyaringan awal. Memasukkan CPO pada suhu 50 derajat Celcius sampai diaduk selama 20 menit. Nah, kemudian ditambahkan 85% asam sulfat atau H2SO4 sebanyak 0,5 mili, kemudian diaduk dan dipanaskan selama 20 menit juga. Nah, kemudian ditambahkan NaOH sebanyak 250 mili sambil diaduk. Setelah itu minyak didiamkan selama 1 jam sampai terbentuk lapisan, kemudian memisahkan minyak bagian atas dan diambil pada bagian bawahnya sebagai pengotornya dibuang. Memanaskan kembali CPO yang telah dipanaskan selama 20 menit, kemudian mengalirkannya menuju filter dengan menghidupkan pompa booster. Minyak sawit atau minyak tersebut masuk ke filter yang mengatur flow sehingga tekanannya bekerja. Melakukan penampungan produk minyak sawit merah setiap 2 menit, sementara sebagian minyak dialirkan kembali ke panci agar berputar dengan CPO dan digunakan kembali, dan catat setiap volumenya. Nah, setelah itu menghasilkan kualitas minyak sawit merah yaitu kandungan karoten, asam lemak bebas, bilangan peroksida, kadar air, dan densitas dan visiositas. Eh, alat di sini itu alat valve ini. Di sini adalah kegunaannya itu mengatur aliran fluida itu baik berupa cairan maupun gas. Itu alat untuk mengatur atau mengarahkan atau mengendalikan arus fluida itu dengan membuka atau menutup atau mengecilkan atau membesarkan arusnya. Itu di bagian ini untuk ke tahap pemasukan tangki, pemasukan produk MSM itu ke dalam tangki. Nah, adapun cat G ini
adalah menyaring partikel di dalam air di bagian ini. Nah, kemudian kita bisa lihat hasil dari penelitian dari jurnal ini itu yang 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 pertama itu hasil analisis bahan baku CPO dan produk minyak sawit merah. Kita bisa lihat dari tabel 1 itu adalah hasil analisis bahan baku CPO. Nah, parameter ujinya yaitu ada massa jenis, viskositas, pH, kadar air, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan beta karotennya. Ini adalah hasilnya. Nah, yang kemudian di tabel 2 ini ada hasil produk atau hasil analis produk MSS atau minyak sawit merah. Ini suhu yang kita gunakan, yang saya sebutkan tadi ada 3, 50, 60, dan 70 derajat Celcius. Ini waktu yang digunakan itu ada 3, 2, 4, 6. Dan ini adalah densitasnya. Ini ada viskositasnya, kadar air, asam lemak bebasnya, peroksida, dan beta karoten. Tujuan pengujian bahan baku ini untuk mengetahui kualitas CPO yang digunakan, untuk melihat kualitas bahan CPO yang kita gunakan. Nah, yang kemudian hasil penelitian berikutnya adalah kinerja alat filter. Nah, pada penelitian ini dilakukan uji kinerja pada membran keramik dalam pemurnian menjadi minyak sawit merah. Salah satunya dengan penentuan nilai flux dalam volume permeat yang mengalir melalui membran per satuan luas dan waktu karena adanya daya dorong tekanan. Nah, penentuan flux ini bertujuan untuk mengetahui permeabilitas membran dengan melihat porositas membrannya tersebut. Nah, bisa kita lihat pada gambar 2 ini adalah grafik hubungan suhu dan waktu terhadap flux minyak. Di sini dapat dilihat bahwa semakin lama waktu yang diberikan, maka nilai flux mengalami penurunan. Di sini ada waktu 21, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan di sini adalah fluxnya. Semakin tinggi fluxnya, itu waktunya juga semakin menurun. Kita bisa lihat dari grafik di sini, ini adalah menurun. Lihat. Nah, pada membran keramik, ini nilai flux minyak yang dihasilkan tinggi pada 2 menit. Pada 2 menit, ini pada 2 menit pertama pada suhu 50 derajat Celcius, yaitu 54,420 L per meter kubik jam. Sedangkan flux minyak rata-rata adalah 45,350 L per meter kubik jam, dan waktu operasi sangat berpengaruh terhadap besarnya flux yang dihasilkan pada operasi membran. Nah, menurunnya flux selama pemisahan disebabkan karena pori-pori membran yang mulai mengalami penyumbatan atau adanya endapan partikel terlalu yang disebut fouling, sehingga menutupi pori-pori membran dan memperkecil ukuran pori membran yang menyebabkan volume permeat yang keluarnya berkurang. Nah, banyak hal yang dapat menyebabkan fouling, seperti endapan lemak, kekerasan permukaan membran, dan retakan ukuran poli dengan umpan. Namun, penurunan flux diartikan sebagai peningkatan selektivitas pada membran. Selektivitas membran ialah kemampuan membran dalam menahan suatu spesies atau melewatkan spesies lainnya. Nah, selektivitas membran ini dapat ditentukan dengan nilai R atau koefisien rejeksi. Nah, dalam penelitian ini, kinerja membran keramik ditentukan dari kemampuan merejeksi terhadap kadar beta karoten. Dalam pemurnian minyak sawit merah, kandungan beta karoten
sebisa mungkin itu dipertahankan. Nah, kemudian ada grafik 3, yaitu grafik hubungan suhu dan waktu terhadap rejeksi beta karoten. Dapat dilihat di layar bahwa kemampuan membran dalam menahan suatu spesies meningkat seiring bertambahnya waktu. Semakin tinggi nilai rejeksi, artinya semakin besar penurunan spesies dalam produk tersebut. Dengan waktu filtrasi yang lama memberikan pengaruh terhadap peningkatan persen rejeksi beta karoten, namun peningkatan rejeksi ini menunjukkan penurunan kandungan beta karoten yang cukup besar. Dalam penelitian ini, hasil terbaik dari kinerja membran yaitu dengan rejeksi beta karoten sebesar 8,606% pada waktu 2 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Nah, koefisien rejeksi yang rendah menandakan bahwa masih banyak beta karoten dalam minyak sawit merah. Nah, yang kemudian ada gambar 4 yaitu grafik hubungan suhu dan waktu terhadap rejeksi asam lemak bebas atau ALB. Nah, dapat dilihat hubungan waktu terhadap rejeksi asam lemak bebas ini semakin lama semakin meningkat sama seperti rejeksi pada beta karoten. Nah, namun kemampuan membran dalam merejeksi asam lemak bebas ini cukup terbilang kecil jika dibandingkan dengan rejeksi beta karoten tadi. Nah, reaksi asam lemak bebas tertinggi pada suhu 70 derajat Celcius dengan waktu 2 menit sebesar 2,627 di sini. Itu dengan suhunya 70 derajat Celcius. Rendahnya rejeksi ini disebabkan banyaknya molekul larutan yang tidak tertahan oleh membran ataupun alat filter dan lolos sebagai ferment. Ukuran pori dari membran yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran asam lemak bebas kurang lebih 200 Da atau setara dengan 0,004 mikrometer, sehingga membran belum mampu menahan secara keseluruhan asam lemak bebas yang lewat pada minyak sawit merah. Nah, membran yang mempunyai kinerja yang baik adalah membran yang memiliki nilai flux dan selektivitas yang tinggi. Flux yang tinggi mampu mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pemisahan sehingga proses dapat lebih efisien. Selektivitas yang tinggi dapat menghasilkan permeat dengan pemurnian yang tinggi. Di sini adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan dalam jurnal yang saya pakai ini adalah pemurnian menggunakan filter dilakukan sebagai pengolahan terakhir minyak sawit merah setelah proses deguming dan netralisasi. Nah, kondisi terbaik dalam proses pemurnian ini dapat dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius dengan waktu penampungan permeat pada 6 menit. Nah, pemurnian minyak sawit merah menggunakan filter bentonit dan membran keramik didapatkan nilai flux tertinggi dengan tekanan 5 bar yaitu 54,420 meter persegi per jam, dan membran keramik ini mampu merejeksi kandungan beta karoten hingga 27,140%, sedangkan asam lemak bebas hanya mencapai 2,627%. Nah, produk minyak sawit merah yang dihasilkan masih belum memenuhi standar MSM yang dijual di pasaran karena kandungan yang terdapat di dalam produk minyak sawit merah masih tinggi, terutama pada kandungan asam lemak bebas dan bilangan peroksida. Adapun jurnal yang saya pakai di sini yaitu dengan jurnal dari Vina Oktarianti, Erwana Dewi, dan Robert Junaidi pada tahun 2022 dengan judul Pemurnian Minyak Sawit Merah Menggunakan Filter Bentonit dan Membran Keramik. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia dengan volume 2 nomor 10 halaman 407 sampai 412. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah kimia membran ini. Jika ada salah saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.